Prita adalah seorang wanita yang belum lama ini lulus SMA, namun ia belum memutuskan untuk lanjut kuliah atau untuk bekerja. Nak, kamu ini buat apa lagi tuh? Kamu ini kerjaannya tiap hari tuh bikin eksperimen makanan terus. Ya ampun Pak, tinggi amat bahasanya eksperimen. Ini tuh ya Pak, aku coba buat aja gitu bikin cireng yang ada kuahnya. Ternyata ya Pak, kalau cireng dikasih kuah itu enak banget. Apalagi kuah keju pedas gitu. Bapak mau nyobain gak nih? Dijamin enak loh Pak. Nanti Bapak bakal ketagihan. Enggak ah, Bapak itu aja nggak suka makanan yang namanya cireng itu. Kan kamu itu tahu sendiri, Bapak lo nggak suka sama yang kenyal-kenyal gitu. Yes, Bapak mah aneh banget. Padahal cireng itu kan Pak makanan terenak. Nak, daripada kamu itu ngurusin makanan terus, mending kamu itu ngurusin ke depannya. Kamu itu mau kuliah atau kerja gitu. Pak, kok pembahasannya itu lagi sih? Kan aku udah bilang Pak, aku itu belum mutusin, soalnya masih bingung. Ya soalnya kalau nggak Bapak bahas, yang ada kamu itu nganggur di rumah, nggak ngapa-ngapain. Sedangkan teman-teman kamu itu loh udah pada yang daftar kuliah dan cari kerja. Kamu ini nggak boleh terus-terusan bingung. Kamu itu harus bisa ambil keputusan. Iya Pak, aku tahu kok. Cuma ya kasih sedikit waktu lagi gitu buat aku mikirin keputusanku. Kau mau dikasih waktu sampai berapa lama lagi toh nak? Sampai teman-teman kamu itu udah sukses semua, terus kamu itu masih jadi pengangguran gitu? Ya nggak gitu atuh Pak. Aku pengen ya menjalankan sesuatu yang benar-benar aku suka dan aku bisa. Ya kan kalau kayak gitu kamu itu bisa milih kuliah atau kerja gitu. Kuliah dengan jurusan yang kamu suka dan kamu itu bisa, atau pekerjaan yang kamu suka dan yang kamu bisa. Nah masalahnya Pak, aku belum menemukan jurusan perkuliahan yang aku suka ataupun pekerjaan yang aku suka. Kamunya aja yang nggak mau, makanya itu nggak nemuin. Pokoknya Bapak itu mau kamu itu buruan putusin kamu itu mau kuliah atau kerja. Iya Pak, nanti aku pikirin deh aku mau kuliah atau kerja. Jangan iya-iyain aja terus, tapi beneran kamu itu harus mikirin. Kemarin juga bilangnya gitu terus. Oke Bapak, siap. Nanti malam aku langsung pikirin ya. Sebentar ya Pak, ada yang nelpon aku ini. Walah, iya. Loh, ini kan si Salsa ya? Ngapain coba dia pakai acara nelpon aku? Gak jelas banget deh. Dia kan dulu waktu SMA sukanya menghina dan pamer sama aku. Tapi ya udahlah, aku angkat aja dulu. Siapa tahu penting kan? Halo, assalamualaikum. Ada apa Salsa? Tumben-tumbenan banget kamu nelpon aku. Waalaikumsalam. Ya sebenarnya aku nggak sudi sih nelpon kamu. Cuma ya aku tuh pengen pamer sama kamu. Aku itu udah keterima tahu nggak di universitas bergengsi yang ada di kota ini. Apalagi aku juga keterima kerja di sebuah perusahaan besar punya temennya ayah aku. Ya terus aku harus bilang wow gitu. Iya dong, emangnya kayak kamu apa? Yang sampai sekarang masih nganggur di rumah, belum tentuin lagi mau kuliah atau kerja. Tapi ya kayaknya kamu itu nggak bakal keterima deh di keduanya itu. Kan kamu itu nggak ada skill dan nggak pinter kayak aku. Kamu ini udah nggak waras apa ya? Bisa-bisanya loh kamu repot-repot nelpon aku cuma buat pamer nggak jelas kayak gitu. Apalagi sampai merendahkan aku nggak ada skill dan nggak pinter kayak kamu. Dengar ya, dengan kamu ngomong kayak begitu, aku nggak akan terprovokasi atau iri sama kamu. Loh, emang salahnya apa aku pamer? Dan lagian ya, aku bilang kamu itu nggak ada skill dan nggak pinter kayak aku. Ya, itu kan fakta ya. Salahnya kamu itu pamernya sama aku, sampai repot-repot nelpon lagi. Kamu itu harus banget ya dapat validasi dari orang yang nggak kamu suka. Oh, apa jangan-jangan orang tua kamu atau teman-teman kamu nggak ada yang ngakuin ya atas pencapaian kamu itu yang bisa kuliah sambil kerja. Duh, kayaknya kamu pakai orang dalam ya, makanya bisa keterima. Nah, makanya deh teman-teman dan orang tua kamu nggak begitu memuji kamu. Jaga ya omongan kamu itu. Hidup pas-pasan juga sok-sokan ngatain. Awas aja ya kamu, aku bakal kasih pelajaran. Lah, udah dimatiin aja teleponnya. Emang nggak bener nih orang. Bisa-bisanya coba dia repot-repot nelpon aku cuma buat pamer dan menghina aku. Untung aja aku bisa buat dia marah. Padahal kan dia niatnya mau buat aku marah dan iri. Keesokan harinya, Pak, ibu kemana toh? Pagi-pagi gini udah nggak ada di rumah. Ibu tuh rewang di tempat tetangga, tapi ibu itu udah masak kok kalau kamu itu mau makan. Walah,
Ntar aja deh Pak aku makannya. Soalnya belum lapar. Nah, kalau kamu itu makannya nanti berarti bapak itu minta tolong ya, beliin cat di toko bangunan yang ada dekat sekolah SMA kamu itu dulu. Pak, itu jauh banget loh. Aku mager Pak naik motor sejauh itu. Ya ampun Nana, kamu itu naik motor aja mager banget, apalagi kalau disuruh jalan kaki berangkatnya. Hehehe, soalnya hari ini aku pengen buat cireng kuah lagi Pak. Nah yaudah, pas tuh kan bahan-bahan kamu itu buat cireng itu udah pada habis tuh di dapur. Jadi nanti kamu itu sebelum ke toko bangunan kamu itu bisa beli itu bahan-bahan buat bikin cireng. Iya juga ya, aku baru kepikiran. Ya ampun, Bapak ini tokcer juga ya otaknya. Itu bukan otak tokcer, ya ampun Rita, itu sekalian namanya. Oh ya, ngomong-ngomong gimana, udah kamu putusin kamu mau kuliah atau kerja belum? Ya belum lah Pak, baru juga kemarin dibahas. Ya kasih waktu beberapa hari lagi lah. Halolah, kamu tuh ya bilangnya gitu terus. Dikasih waktu berapa hari tuh molor sampai berminggu-minggu, nggak tahu keputusannya apa. Ya namanya juga orang lagi bimbang Pak, harus dipikirkan secara seksama. Nanti takutnya aku itu mengambil keputusan yang salah. Iya juga sih, tapi ya tetap aja. Tapi ingat ya, hal itu jangan kamu jadikan alasan terus supaya bisa menghindar nggak ngambil keputusan antara kuliah dan kerja. Iya Pak, aku tahu kok. Ya udah kalau gitu aku berangkat beli cat di toko bangunan sama beli bahan-bahan buat bikin cireng dulu ya. Bentar dulu, jangan asal berangkat. Emangnya kamu itu tahu apa? Bapak itu nyuruh kamu beli cat warna apa? Oh iya ya, kelupaan. Ya udah, ini Bapak meminta beliin cat warna apa? Warna biru muda ya. Walah, oke Pak, siap. Ya udah kalau begitu, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Saat di toko bangunan, Mas, aku beli cat warna biru mudanya dong, satu. Walah, iya mbak, sebentar saya carikan dulu. Loh Rita, Bagas. Ya ampun, ternyata kamu kerja di toko bangunan ini toh. Kamu kok nggak bilang-bilang sih, parah banget. iya Rita, aku tuh sebenarnya mau ngasih tahu sekalian pengen ketemu sama kamu. Kita kan udah lama ya nggak ngobrol-ngobrol. Tapi pas itu WA aku itu kriset. Ya jadinya semua nomor termasuk punya kamu itu hilang. Walah, pantesan aja aku ngechat nggak pernah kamu bales. Ya udah sini, aku minta nomor WA kamu yang baru. Walah, iya. Bentar. Kamu tadi lagi nonton mukbang ya? Itu mukbang apa? Kok kelihatannya makanannya besar banget? Oh ini aku lagi nonton mukbang sosis jumbo. Sekarang itu lagi pada rame tahu mukbang makanan jumbo-jumbo gitu. Dan kamu tahu nggak orang yang mukbang kayak gitu bisa menghasilkan banyak uang loh. Loh, iya kah? Enak banget ya, kerja cuma makan bisa dapat uang. Ya makanya itu, tapi ya tergantung seberapa banyak penontonnya juga sih. Walah, aku jadi tertarik deh. Mau buat konten mukbang juga. Soalnya kalau disuruh kuliah atau kerja, itu sulit banget buat aku. Bingung. Ya sebenarnya kalau kamu itu mau buat konten mukbang sih ya bagus-bagus aja. Cuman ya kamu tahu sendiri, namanya buat konten itu kan resikonya besar dibandingkan dengan kamu kerja atau kuliah. Karena itu tergantung dari penonton. Iya juga sih. Ya ampun, udah jam berapa ini? Mana Bagas? Aku simpen nomor WA kamu. Kamu tolong ambilin chat yang aku pesen ya. Soalnya aku takut kena marah bapakku ini. Iya ya, sebentar aku ambilkan dulu ya. Saat di rumah. Assalamualaikum, Pak, Bapak. Loh, ini Bapak kemana dah? Duh, kira-kira Bapak marah nggak ya aku kelamaan beli catnya? Ini gara-gara keasikan ngobrol nih sama si Bagas. Tapi untung aja, aku tadi masih sempet gitu buat beli bahan-bahan bikin cireng. Ya ampun, aku kok tiba-tiba punya ide yang bagus ya. Aku kan tertarik tuh sama konten mukbang. Kenapa aku nggak buat konten mukbang cireng jumbo aja nggak sih? Soalnya kan kata si Bagas kalau mukbang makanan jumbo itu lagi rame. Kalau gitu gas lah aku buat cireng jumbonya dulu. Dan untung juga aku beli bahan-bahannya yang banyak banget. Jadi bisa lah aku buat cireng jumbo yang banyak. Saat di dapur. Eyalah, ternyata Bapak di dapur toh. Aku loh dari tadi udah salam terus manggil-manggil Bapak. Bapak gak denger apa? loh iya kah? Ya bapak itu nggak dengar sama sekali tadi orang bapak habis teleponan sama teman bapak loh. Pantesan aja. Oh iya Pak, cat yang Bapak minta aku beliin itu aku taruh di ruang tengah ya. Soalnya males mau bawa-bawa ke dapur. Ya nanti habis itu selesai ngopi bapak akan bakal cek chatnya ya. Siapa tahu kan kamu itu salah beli. Mana ada aku salah beli. Orang cuma beli cat biru. Biru muda maksudnya. Ya siapa tahu. Bentar. Ngomong-ngomong kamu itu ke dapur mau ngapain?
Pasti kamu itu mau buat cireng lagi ya? Bapak nih tahu aja deh. Iyalah Pak, cuma ya Pak, kali ini aku punya ide bagus banget. Aku Pak mau buat konten mukbang cireng jumbo. Soalnya katanya mukbang makanan jumbo itu lagi rame loh Pak, dan bisa dapat uang. Wah iya kah? Kalau gitu gas lah, kamu itu buat mukbang cireng jumbo itu. Daripada kamu itu buat makanan tapi nggak bisa menghasilkan uang dari kemarin-kemarin gitu loh. Ih, Bapak nih kalau ngomong suka nyelekit deh. Ya udah kalau gitu, aku mau buat adonan cirengnya dulu ya Pak. Ya udah sana buat cireng yang jumbo. Bapak mau ngecek chat yang kamu beli tadi. Tak lama setelah itu cireng jumbo Rita pun mateng dan ia langsung take off video mukbangnya. Hehehe, halo guys, nama aku Rita. Aku tuh baru banget belajar buat video mukbang. Jadi tolong jangan hujat aku ya. Nah, di sini aku mau mukbang cireng jumbo guys. Nih lihat, jumbo banget kan? Dan isiannya guys, full daging ayam suwir yang pedas, asin, manis dan juga gurih. Ya ampun guys, enak banget. Beneran deh, nggak bohong. Dan pastinya guys, aku nih nggak beli loh, aku buat sendiri. Nih lihat, kulit luarnya itu crispy dan di dalamnya masih kenyal gitu. Apalagi isiannya, enak banget. Kalian yang nonton pasti ngiler kan? Jarang-jarang loh ada orang yang buat konten mukbang cireng sejumbo ini. Kalau gitu aku lanjutin mukbangnya sampai selesai ya guys. Jangan di skip loh, nanti rugi. Akhirnya selesai juga aku buat video mukbangnya. Untung aja aku bisa habisin loh. Ya ampun, makan cireng jumbo itu bikin perutku langsung kenyang banget. Kalau gitu aku edit dulu deh sebentar videonya. Dan karena ini cuma konten mukbang, jadi editannya nggak usah ribet-ribet deh. Nah, udah selesai nih. Gini aja, yang simple-simple aja editannya. Tinggal aku upload deh. Bismillah, semoga penontonnya rame. Duh ya ampun Rita, kamu tuh habis ngapain sih? Kok ibu dengar kamu tuh kayak ngomong sendiri? Udah kayak orang gila aja kamu ini. Ibu udah pulang tuh dari Rewang. Ini loh Bu, aku tuh bikin konten mukbang. Jadi ya kedengarannya kayak ngomong sendiri gitu. Walah, pantesan aja. Ngapain sih kamu pakai acara bikin konten mukbang? Bu ya kamu tuh pikirin mau kuliah atau kerja. Dari kemarin-kemarin loh, belum buat keputusan kan? Oh iya, ibu mau minta tolong dong beliin ketumbar di warung. Ibu nih kebiasaan deh nasehatin tapi sekalian nyuruh. Emangnya salah Pak ibu nasehatin kamu? Dan juga ya, ibu itu ndak nyuruh, minta tolong nih ibu. Iya, mana sini uangnya buat beli ketumbar? Nah gitu dong, disuruh sama ibunya sendiri kok. Ini uangnya, sekalian beli merica ya. Oke ibu, siap. Ya udah kalau gitu, aku ke warung dulu ya beli ketumbar sama merica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada malam harinya, alhamdulillah, akhirnya bisa istirahat juga. Dari tadi siang dimintain tolong terus sama ibu. Badan aku rasanya capek banget. Iya ya. Ya ampun, aku baru ingat. Aku kan belum ngecek video mukbang cireng jumboku yang aku upload tadi siang. Aku cek dulu deh. Hah? Ya ampun, ini beneran kan? Aku nggak lagi mimpi. Penontonnya tembus sampai jutaan loh. Tapi bentar-bentar, ini yang komen kok pada minta aku jualan cireng jumbonya ya? Mana mereka bilang mau beli dengan harga berapa aja? Soalnya penasaran banget sama rasanya. Wih, mantap nih. Ini bisa jadi ide bisnis yang menguntungkan. Tapi kalau mau jualan cireng jumbo kan butuh modal ya? Iya, aku baru inget. Aku kan masih punya simpenan uang THR. Mana lumayan banyak. Kalau gitu gas lah, aku pakai uang THR aja buat modal jualan cireng jumbo. besoknya Rita pun memutuskan untuk berjualan cireng jumbo lewat online. Ini kamu buat adonan cireng jumbonya kok banyak banget nak? Udah kayak mau jualan aja. Iya nih, tumben-tumbenan kamu buat adonan cireng sebesar dan sebanyak itu. Iya Pak, Bu, aku itu mau jualan cireng jumbo. Soalnya ya, kemarin aku tuh buat konten mukbang cireng jumbonya viral, tembus sampai jutaan penonton Pak, Bu. Dan yang komen itu pada pengen Pak. Dan yang komen itu Pak, banyak yang minta aku jualan cireng jumbo. Mereka bahkan rela bayar berapapun Pak. Soalnya mereka kayaknya penasaran banget gitu sama rasa cireng jumbo yang aku buat.
Wih, nak, itu bisa dijadikan bisnis yang sangat menguntungkan loh. Iya Pak, makanya itu. Tapi berarti Nak, kamu ini jualannya lewat online ya? Dan ngomong-ngomong, kamu ini bisa beli bahan-bahan cireng sebanyak ini, uang dari mana? Iyalah Bu, orang yang pengen banget belinya kan orang-orang yang nonton video mukbang aku di sosmed. Dan aku tuh pakai uang THR yang selama ini aku kumpulin. Masya Allah, nak, bapak sama ibu itu bangga banget loh. Kamu itu bisa memulai usaha dengan uang kamu sendiri yang kamu kumpulkan. Ya walaupun hasil THR yang dikasih sama bapak dan ibu dan keluarga juga. Iya dong Pak, Bapak dan Ibu mau nggak bantuin aku bikin adonan cirengnya? Soalnya aku bikinnya banyak dan besar-besar, capek banget. Walah iya ya, sini bapak dan ibu bantuin ya. Sejak saat itu Rita pun berjualan cireng jumbo di online. Dan tak disangka penjualan cireng jumbo miliknya sangat laris manis dan juga sukses besar. Pak, Bu, lihat nih, aku barusan narik uang hasil penjualan online cireng jumbo aku. Masya Allah, nak, banyak banget uangnya itu. Ada berapa juta ya itu, nak? Masya Allah Nak, Ibu ndak nyangka banget penjualan cireng jumbo kamu lewat online itu bisa dapat uang sebanyak itu Nak. Iya dong Bu. Dan Pak, aku tuh belum ngitung sih ini ada berapa juta, tapi kayaknya sampai 2 digit deh. Dan Bu, pastinya lah penjualan cireng jumbo aku itu bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Kita kan tiap hari buat cireng jumbonya banyak banget buat pesenan. Nah, karena ini gaji pertama aku, setengahnya aku mau kasih Bapak dan Ibu. Dan setengahnya lagi boleh kan Pak, Bu, aku simpen. Aku pengen nabung. Tapi nak, kalau setengah dari hasil penjualan kamu itu emangnya nggak kebanyakan. Dan bapak sama ibu itu setuju banget kok kalau uangnya itu lebih baik kamu simpen. Iya Nak, bener apa kata Bapak kamu? Tapi ya ndak apa-apa sih kalau kamu emang ikhlas mau ngasih setengah dari hasil penjualan cireng jumbo kamu itu sama Bapak dan Ibu. Ya ikhlas banget lah Pak, Bu. Tanpa Bapak dan Ibu, aku mana bisa kan buat pesanan cireng jumbo sebanyak itu tiap hari. Nih, setengah dari hasil penjualan cireng jumbo aku buat Bapak dan Ibu ya. Terima kasih banyak ya, nak. Bapak itu sangat bangga sekali. Ternyata rezeki kamu itu bukan di kuliah atau di pekerjaan kantoran kayak orang-orang. Iya Nak, bener banget. Ibu juga sangat bangga. Maafin Bapak dan Ibu ya, yang selama ini tuh ngekang kamu harus milih kuliah atau kerja. Padahal kamu itu rezekinya jadi penjual cireng jumbo. Aku seneng banget deh kalau Bapak dan Ibu bisa bangga sama aku. Dan gak usah minta maaf lah Pak, Bu. Aku tahu kok kalian ngekang aku harus milih kuliah atau kerja itu kan karena kalian mau yang terbaik buat aku. Oh iya Pak, Bu, aku tuh ya pengen jualan cireng jumbonya secara offline. Jadi kayak buka tempat penjualan cireng jumbo gitu. Sama aku tuh pengen buat varian cireng kuah pedas juga. Kayaknya bagus gak sih Pak, Bu? Wah, itu ide yang bagus banget loh, nak. Bapak dan ibu pasti setuju dan selalu mendukung kamu. Dari situ keuntungan yang Rita dapat semakin sangat besar, apalagi ia juga menjual cireng jumbo secara langsung. Dalam waktu sekejap ia pun menjadi orang yang paling kaya raya di kota tersebut. Sementara itu, Ya ampun Bagas, setelah lulus SMA kamu kerja jadi karyawan di toko bangunan ini ya? Ya Salsa, kalau kamu itu gimana setelah lulus SMA? Lanjut kuliah atau kerja nih? Kalau aku yang pintar dan punya skill ini pastinya kuliah sambil kerja. Kamu tahu nggak, aku itu ya kuliah di universitas bergengsi dan bekerja di perusahaan besar milik temannya ayah aku. Wih, Masya Allah banget kamu itu bisa kuliah di universitas yang bergengsi dan bekerja di perusahaan besar ya. Tapi itu bukan karena orang dalam kan. Secara kan ayah kamu itu orang yang punya uang banyak dan juga relasi loh. Jaga ya mulut kamu. Nggak mungkin lah aku tuh pakai orang dalam. Aku itu masuk universitas aja pakai tes yang sangat susah. Dan ketika aku ngelamar kerja di perusahaan temannya ayah aku itu diinterview abis-abisan. Walah ya udah sih, nggak usah marah gitu. Aku kan cuma nanya aja baik-baik lagi. Kamu itu bukan nanya, nuduh itu. Padahal juga cuma karyawan toko bangunan. So iya banget sih kamu ini. Loh emangnya kenapa? Kau cuma karyawan toko bangunan. Aku masuk ke sini karena usahaku sendiri, nggak merugikan orang lain juga kan. Oh ya ngomong-ngomong, kamu mau ikut aku nggak? Hari ini aku mau ketemu sama Rita nih di tempat penjualan cireng jumbo barunya. Dia tuh barusan aja buka cabang baru yang ketiga kalau nggak salah sih. Hah? Si Rita buka cabang penjualan cireng jumbo? Halah, palingan juga warung kecil. Kamu itu nggak tahu ya, si Rita itu loh udah sukses besar menjadi penjual cireng jumbo terkaya di kota ini. Ya emang awalnya dia itu jualan lewat online sih. Nah dari situ dia juga mulai buka cabang secara offline. Tapi aku nggak percaya deh. Ya udah, kamu
Kalau nggak percaya kita langsung aja ke rumahnya si Rita sekarang juga. Soalnya di depan rumahnya juga dibuat tempat penjualan yang sangat besar kok. Saat di rumah Rita, Bagas, ini beneran apa? Rumah dan juga tempat penjualan cireng jumbo punyanya si Rita itu? Ya ampun, rumahnya aja mewah banget. Dan tempat penjualan cireng jumbonya besar banget. ya bener lah, mana mungkin kan aku itu bohong. Nah itu pas banget ada si Rita tuh. Rita, Bagas, loh ada Salsa juga? Ya ampun, kalian repot-repot datang ke sini mau ikut aku ya? Meresmikan cabang tempat penjualan cirengku yang baru. iya dong, ini aku sekalian ngajakin Salsa. Soalnya tadi tuh dia tuh sengaja mau pengen ketemu. Rita, kamu tuh pakai pesugihan ya? Kok bisa sih kaya raya dalam waktu yang sangat singkat? Ya ampun, Salsa, kamu ini lucu banget sih. Datang-datang asal nuduh aja. Kalau aku pakai pesugihan, yang pertama jadi tumbal pesugihan aku itu kamu. Dan apa kamu bilang? Cepet banget. Kamu aja nggak pernah tahu kan proses aku selama ini. Makanya kamu bisa bilang kayak begitu. Omongan kamu ini benar-benar nggak bisa dijaga ya. Aku nggak yakin deh kamu bisa kaya raya ini karena usaha kamu sendiri. Ya udahlah, kalau kamu nggak yakin kan itu bukan urusan aku. Sombong banget ya hidup kamu itu. Mentang-mentang udah sukses dan kaya raya kayak begini. Udahlah, nggak sudi aku lama-lama di sini. Permisi. Lah ngambek tuh orang. Ya, dia tuh kan emang selalu iri sama aku. Dulu aja waktu aku nggak punya apa-apa, dia tetap iri. Apalagi sekarang kan. Udah yuk, mending kita ke cabang baru tempat penjualan cireng jumbo aku. Salsa pun pergi dengan perasaan yang sangat iri dan malu, sementara itu penjualan cireng jumbo Rita semakin besar dan sukses.